Tapi sekarang saya pengen berbicara tentang pertobatan yang sejati. Ingat, tidak penting bagi Tuhan soal engkau diberkati di dunia ini atau tidak, soal rumah mewah, mobil mewah, apapun sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak kekal di dunia ini tidak penting bagi Tuhan. Yang terpenting dalam hidup ini adalah pertobatan kita. Itu yang Tuhan tertarik. Kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Sakeus, ya. Mari kita lihat Lukas 19. Injil Lukas pasal yang ke-19 di sana menceritakan tentang pertobatan Sakeus, saudara, ya. Kita baca ayat per ayat lalu saya akan membahasnya secara perlahan-lahan. Ya, kita baca ayat yang ke-1, Sakeus 19 ayat yang pertama. 1 2 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudara, sampai di situ. Ketika Yesus dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, dia melewati beberapa kota, Samaria, ya. Lalu ketika dia akan masuk ke kota Yeriko, dia berjumpa di situ, di dalam kota Yeriko itu ada seorang yang kaya bernama Sakeus. Siapa Sakeus ini? Dia adalah seorang yang kaya, kepala pemungut cukai, kepala bea cukai. Saudara, pemungut cukai itu adalah seseorang yang bekerja di tempat yang basah. Amin. Bukan sebagai peternak ikan, ya. Oh, basah berarti di air. Ya, kan ada dukun yang bilang kamu tidak cocok di tempat yang kering, harus di tempat yang basah. Kalau lihat dari zodiakmu, kamu harus bekerja di air-air, begitu, ya. Ini tempat yang basah artinya berhubungan dengan uang, ya. Di dalam pasal yang sebelumnya kalau kita lihat, ya, ini Lukas 19. Di dalam Lukas 18, ketika Yesus sedang dalam perjalanannya, dia berkhotbah itu dari kota ke kota. Tetapi yang menarik bagi saya di pasal yang ke-18 dari Lukas ini, Yesus khotbah tentang pemungut cukai dan orang Farisi. Saudara ingat cerita itu? Ketika Yesus berkata kepada orang-orang yang merasa diri sok benar, Yesus bilang begini, ada perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Ada seorang Farisi yang merasa dia benar, dia datang berdoa di gereja, dia bilang, Tuhan, aku membayar perpuluhan setiap tanggal 1 di gereja. Aku adalah seorang yang melayani Tuhan. Aku orang yang tidak pernah bersinah, tidak pernah berdusta, tidak pernah gini, tidak pernah gitu. Jadi aku yakin aku pasti orang yang layak di hadapan Tuhan. Sementara seorang pemungut cukai, dia berdiri jauh-jauh di depan pintu sana. Dia tidak berani menghampiri pelataran Tuhan. Dia menangis di ujung pintu sana. Dia bilang begini, Tuhan, aku adalah seorang berdosa. Aku pemungut cukai, Tuhan. Dosaku banyak, Tuhan. Aku tidak layak untuk menghampirimu. Tapi Yesus berkata di situ, doa yang manakah yang didengar oleh Tuhan? Doa orang Farisi itu atau doa seorang pemungut cukai? Doa seorang pemungut cukai. Itu terjadi di Lukas 18. Sebelum Yesus masuk ke kota Yeriko. Saya percaya kenapa Sakeus ini tertarik pengen ketemu Yesus. Saya yakin ada orang yang cerita ke dia ini. Mungkin, ya. Mungkin ada yang cerita. Karena itu dari kota ke kota, Yesus waktu itu gempar menjadi tokoh yang luar biasa. Kenapa? Dia sembuhkan orang kusta, dia sembuhkan orang buta. Heboh bicara tentang Yesus ini siapa. Lalu dari mulut ke mulut orang mulai ngomong, tahu nggak? Kemarin di Samaria ada satu orang disembuhkan, perempuan pendarahan 12 tahun. Siapa dia? Nggak tahu. Heboh perbincangan tentang Yesus. Saya yakin sebelum Yesus masuk ke kota Yeriko, Yesus mengajar tentang seorang pemungut cukai. Mungkin itu sampai ke telinganya Sakeus karena dia seorang pemungut cukai. Dia tertarik mendengar ini orang, padahal di kota ini semua orang menganggap aku ini orang yang berdosa, yang tarik pajaknya mereka, dan dia tarik itu lebih, saudara. Pajak orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia tarik lebih dari semestinya, makanya dia kaya raya, ya, Gayus Tambunan, bisa pergi ke Bali. Padahal di penjara, tapi orangnya bisa jalan-jalan ke Bali. Kenapa? Duitnya banyak. Dia bisa beli kepala penjara.
Kasih duit aja, buka pintu sel, jalan-jalan dia ke Bali. Kenapa? Duitnya banyak. Mungkinlah Sakeus mendengar cerita tentang Yesus berkhotbah dan ngomong soal pemungut cukai, itu doanya didengar Tuhan. Akhirnya ketika dia dengar Yesus memasuki kota Yeriko di tempat tinggalnya, Alkitab berkata begini. Tadi jangan lupa ayat ini berkata dia seorang yang sangat kaya. Amin saudara. Orang kaya itu kira-kira berwibawa enggak? Iya. Orang kaya itu enggak sembarangan saudara. Ya. Saya dulu kenal ada orang kaya saudara, dia kalau mau datang ke kantor dia belum datang, sudah polisi semua di depan gedung. Orang udah tahu kalau polisi sudah penuh depan situ berarti bapak ini udah mau datang. Bener saja. Waktu dia datang, semua pintu semua bersiap dibuka. Orang kaya. Ya. Orang kaya saudara ya. Saya kenal satu orang kaya, dia mau makan apa saudara? Di rumahnya semua makanan dari Sabang sampai Merauke itu ada di atas meja. Kenapa? Dia mau makan ya mie pangsit asli kota Palu. Dia cuma ngomong sama asistennya, hari besok saya pengen makan mie pangsit Palu yang asli ya. Ditelepon orang dibawa pakai pesawat. Ya, siangnya bisa sampai di rumahnya. Jadi kalau saya diundang makan ke rumahnya, Bu, hari ini ada di rumah saya mie pangsit Palu yang asli. Ada rica-rica Manado dari warung Manado yang asli sana di Manado. Semua kalau ngomong kuliner itu benar-benar asli. Kenapa? Orang kaya. Ya, tolong sebutnya kaya itu agak beda saudara. Orang kaya. Yang dia mau semua ada. Dia nggak harus melakukan perkara-perkara kecil oleh dirinya sendiri. Ya, saya dulu kenal ada satu orang kaya juga ibu-ibu saudara. Dia kemana-mana ada satu asisten yang bawain tasnya. Ya, yang pokoknya bawain. Begitu dia turun dari mobil, asisten duluan turun, buka pintu, mari Bu, tasnya dibawa. Iya, ada apa? Dia sambil bisik, tadi saya butuh ini. Oh iya, siap Bu. Orang kaya. Mau nggak jadi orang kaya? Saya enggak mau. Saya mau jadi orang yang pas-pasan saja. Pas mau beli rumah, pas ada duit. Pas mau beli mobil, pas ada duit. Pas mau memberkati orang, pas ada berkat, ya. Enggak mau jadi orang kaya, takut nanti hatinya berubah. Amin. Karena ada orang waktu miskin rajin berdoa, begitu kaya lupa Tuhan. Tuhan, saya itu ke gereja jauh Tuhan, butuh mobil untuk dikasih gereja, untuk pergi ke gereja. Tolong Tuhan, kasih saya mobil, dikasih mobil saudara. Gereja Efrata lewat, sampai Solo. Ya, minggu-minggu keluar kota nggak ke gereja, itulah bahaya kalau tidak siap jadi orang kaya. Sakeus seorang yang sangat kaya. Dia ada di Yeriko. Waktu dia mendengar Yesus akan masuk ke kota itu, ayat 3 berkata, kita baca sama-sama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Yang pertama, sebuah kerinduan dari hati Sakeus untuk pengen kenal siapa Yesus itu. Amin. Saudara, percayakah engkau kenapa orang itu bisa bertobat dan dijamah Tuhan? Yang pertama, karena ada kerinduan untuk mengenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Kenapa saya dijamah Tuhan? Karena ketika saya mau bunuh diri dulu, saya bilang, Tuhan, saya tahu ada Tuhan di dunia ini, cuma satu Tuhan. Bukan berarti ada 5 agama, ada 5 Tuhan duduk jejer-jejer di sorga. Ya, waktu orang Kristen berdoa, Tuhannya orang Muslim bilang, umatmu doa, jawab tuh. Ya, sebaliknya pas orang Muslim berdoa, Tuhannya orang Kristen ngomong, umatmu sholat tuh, jawab tuh. Enggak, cuma ada satu Tuhan. Agama boleh banyak, tapi Tuhan cuma satu. Amin. Waktu saya dulu mau bunuh diri dalam keputusasaan, saya bilang, Tuhan, siapakah engkau Tuhan yang cuma satu itu? Sebelum saya mati bunuh diri, saya pengen ketemu Tuhan yang benar. Siapa engkau sebenarnya? Tunjukkan dirimu kepada saya sebelum saya mati.
Orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Orang paling goblok kalau saya bilang. Kenapa? Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Matahari itu bumi bekerja pada rotasinya itu, setiap pagi matahari terbit, setiap sore dia terbenam. Terlalu goblok kalau kita nggak percaya ada Tuhan. Amin. Ada satu kuasa yang mengatur semua itu, dan itu namanya Tuhan. Terlalu bodoh kalau kita nggak percaya. Tapi percayalah saudara bahwa bumi itu bulat. Amin. Ya, bumi itu bukan kotak ya, tapi bulat saudara. Makanya dia berputar pada rotasi. Lalu saya bilang ini, Tuhan kalau memang Engkau ada, tunjukkan dirimu kepada saya. Saya pengen tahu siapa Engkau. Saya baru mengerti, Yesus berkata, asal orang punya iman sebiji sesawi saja, dia sanggup melakukan perkara yang besar. Artinya apa? Ketika ada satu titik dalam hatimu yang berkata, Tuhan, aku pengen mengenal Engkau secara pribadi, itu sebuah modal besar yang Tuhan lihat di hatimu, dan dia akan menunjukkan pribadinya kepada engkau secara pribadi. Apakah doa seperti ini hanya orang yang bukan Kristen yang berdoa? Enggak, karena ada banyak orang Kristen yang belum berjumpa Tuhan secara pribadi. Tolong katakan amin. Banyak orang Kristen yang belum ketemu Yesus. Loh kok bisa bu? Kan tiap hari kita berdoa Yesus, Yesus. Maaf, ciri orang berjumpa dengan Yesus secara pribadi apa? Hidupnya berubah. Jadi kalau hidupmu belum berubah, sekalipun engkau Kristen dari kecil, kalau hidupmu belum berubah, engkau belum ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, ketika ada satu kerinduan di hati yang pengen mengenal siapa Tuhan, maka saya yakin orang itu Tuhan akan mendatangi dirinya, berjumpa dengan dia secara pribadi. Saya kalau nginjili orang yang bukan Kristen, saya bilang, Pak, saya nggak paksa Bapak jadi Kristen, nggak, dan saya tidak akan ajak-ajak Bapak jadi Kristen, nggak, karena bukan agama yang menyelamatkan orang, Pak, dan tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan orang, termasuk agama Kristen. Hanya iman kepada Tuhan yang benar dan melakukan perintahnya, maka kita akan memperoleh sorga. Makanya saya kalau ketemu orang, saya selalu bilang, Pak, berdoalah, Tuhan yang benar, tunjukkan dirimu kepada saya. Gak apa-apa, waktu Bapak sholat bilang, Tuhan yang benar, tunjukkan dirimu kepada saya, maka Bapak akan mengalami Tuhan itu. Kenapa Pak? Saya tidak sedang mengkristenkan Bapak, karena sekali lagi bukan orang Kristen yang masuk surga. Amin saudara. Jadi jangan tertipu dengan rutinitas agamamu, karena bukan orang Kristen yang masuk surga. Makanya kita semua harus mengalami perjumpaan pribadi supaya engkau kuat. Makanya ada orang tanya gini, Bu, dia kan udah Kristen, Bu, udah pelayanan loh. Saya bingung loh, ketemu jodoh orang bukan Kristen bisa menikah dan meninggalkan Yesus. Kenapa bisa terjadi? Karena orang itu Kristen tapi belum ketemu Tuhan. Kalau orang sudah mengalami Tuhan, dia akan berkata seperti Rasul Paulus berkata, aku tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Orang yang sudah berjumpa dengan anugerah Tuhan, dia gak akan mungkin bisa meninggalkan Tuhan. Waktu saya diancam, kenapa saya tidak meninggalkan dia? Waktu saya disuruh memilih antara keluarga atau Yesus, saya diusir dari rumah, kenapa saya tetap memilih Yesus? Karena saya sudah berjumpa secara pribadi. Amin. Milikilah kerinduan untuk mengenal Tuhan. Saudara, saya bersyukur dari channel YouTube saya, orang-orang pada inbox, Ibu, shalom Bu, saya Kristen dari kecil. Tapi jujur, setelah saya mendengar khotbah Ibu di YouTube Ibu, bagaimana menjadi Kristen yang berkenan di mata Tuhan. Dan sekarang saya rindu mengejar Tuhan, saya rindu Ibu untuk terus mengenal Dia dan hidup di dalam perkenanannya. Kalau saya mendengar begitu, wow, itu baru Tuhan luar biasa. Saudara, punyalah kerinduan untuk mengenal Dia. Sakeus gak peduli, dia orang kaya, tapi sebuah kerinduan di hatinya. Bisa dikatakan ayat yang ketiga tadi berkata apa?
Dia rindu, saudara. Ya, Alkitab berkata ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Jangan cuma tahu nama Yesus, tapi engkau harus mengenal dia secara pribadi. Kenali siapa Tuhanmu, supaya engkau punya hubungan pribadi dan engkau kuat menghadapi setiap persoalan. Lalu yang kedua di sana dikatakan, kita baca masih ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus, selanjutnya tetapi ia tidak berhasil. Karena apa? Orang banyak. Karena sebab badannya pendek. Waktu kita sudah punya kerinduan, selalu pasti ada tantangan. Pasti ada rintangan. Rintangan itu bisa datang dari dalam diri kita sendiri, bisa juga datang dari luar. Kalau Sakeus ini menghadapi dua-duanya, dari dalam dan dari luar. Dari dalam apa? Badannya pendek. Dari luar apa? Orang banyak menutupi Yesus. Saudara, ketika engkau mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak semudah ketika engkau berkata, oh saya mau kenal Tuhan. Enggak. Ada orang-orang, kemarin saya ditelepon sama seorang laki-laki, Bu, saya pengen mengaku dosa saya, Bu. Saya habis nonton channel khotbahnya Ibu. Iya, Ibu, saya seorang homoseksual, saya gay. Saya mau bertobat, Ibu. Benar, saya mau tinggalkan semua dosa saya, Bu. Ya, saya sudah jatuh bangun dalam dosa ini. Saya berdoa di sini tidak ada laki-laki yang gay atau homo. Tolak dalam nama Yesus. Ya. Karena Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, saudara nggak pernah lihat ada kucing jantan naksir sama kucing jantan kan? Itu binatang yang diciptakan tidak pakai akal budi. Dia bisa tahu kodrat ilahinya itu jantan kawin sama betina. Kalau ada manusia yang diciptakan Tuhan dengan akal budi, masih laki-laki mau kawin sama laki-laki, ini lebih bejat daripada kucing. Amin. Ya, bener nggak? Saudara nggak pernah lihat kan kucing jantan lewat, terus dia lihat kucing jantan terus dia meow. Nggak pernah kan? Atau anjing, gitu ya? Saya belum pernah lihat. Ya, jangan sekali-kali, saudara. Ada yang tanya, Bu, emang kalau orang homo nggak masuk surga? Enggak. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangankan dalam kerajaan Allah, di toilet saja tidak ada tempat. Amin. Saudara, ke toilet itu pria dan wanita, nggak ada homo, nggak ada lesbi, banci, nggak ada. Ya, lagian setengah mati nanti. Kalau sebutannya mati, laki-laki itu almarhum, perempuan almarhumah, bencong apa? Aluminium. Ya, berarti bahaya, saudara, tidak ada sebutannya. Jadi bertobatlah. Lalu dia bilang sama saya, Ibu, saya dengar channel khotbah Ibu, saya mau bertobat, Bu, gini. Iya. Saya sudah berhasil melewati berapa tahun, Bu. Karena kenapa? Saya pelayanan di gereja. Ngeri ya? Pelayanan di gereja. Tapi dosa jalan terus. Homo jalan terus. Kenapa? Karena tidak mengenal siapa Tuhan secara pribadi. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah bebas, Bu. Tapi akhirnya saya jatuh lagi, Bu, tahun lalu sama seorang singers di gereja. Haleluya, saudara. Ya. Aduh, kita perlu berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan. Karena ada masih banyak dosa yang tersembunyi. Orang berani hidup berdiri di mimbar ini, tetapi sesungguhnya mereka jauh dari anugerah Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kenapa? Kita bersyukur sekarang nih nggak kayak perjanjian lama. Dulu di perjanjian lama, imam itu berdiri di pelataran ini nggak kudus langsung mati. Bersyukur sekarang kita nggak langsung mati. Kita hidup di zaman kasih karunia. Orang habis bersinah naik ke sini juga bisa, nggak ada yang tahu. Tapi ada mata Tuhan yang melihat semua yang kita lakukan. Makanya tinggalkan segala kemunafikan. Amin. Anda datang ke gereja, datang beribadah di sini nggak ada yang tahu. Ya, Anda baru habis ngapain, punya selingkuhan atau apa, bapak-bapak, tidak usah angkat tangan. Nanti istrimu tahu. Bisa berabe nanti. Ya. Ibu-ibu juga begitu. Tapi mata Tuhan, Alkitab berkata, menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Semua perbuatan hidup kita terekam dalam CCTV-nya Tuhan. Ya,
Dia bilang gini, ibu, tantangan saya justru dari orang dalam gereja sendiri. Saya digoda sama singers di gereja, bu, yang juga homo. Ya, jadi saudara, mereka itu punya sebutan ya, cumi sama gurita. Benar, di sana itu mereka sebutannya itu cumi sama gurita. Ya, satu jenis tapi lain spesies. Ya, jadi yang agak kekar cowok itu guritanya, yang agak feminim itu cuminya. Dan mereka tuh punya sensor, tahu ini cumi atau gurita. Lo bener, jadi mereka bisa ketemu. Kalau dia gurita ketemu cumi jadi. Kalau gurita sama gurita lah, saya nggak tahu itu. Nanti kita tanyakan kepada mereka. Karena ternyata ada itunya juga. Yang lesbi juga bertobat. Saya kemarin konseling satu orang ibu, Bu Debbie saya mau konseling bu, kita ketemu bu. Dia kejar-kejar saya, ayo kita ketemu ya di mall. Saya suruh suami saya antar. Oke, kita ketemu bu. Dia cerita, saya menikah bu sudah sekian belas tahun. Suami saya sama sekali tidak ada mesra-mesranya. Dia bukan orang yang romantis bu. Saya tidak pernah dibelai sama suami saya. Jadi bapak-bapak tolong istri-istrimu tuh rajin dibelai, amin. Karena kalau tidak dia jadi jablay. Saudara tahu itu jablay, jarang dibelai. Nanti kalau dia jablay, jarang dibelai, dia kena belayan siapapun bahaya. Amin bapak-bapak. Coba tolong bapak-bapak bilang aminnya semangat. Ya. Belailah istrimu, ya. Kalau rambutnya panjang, belayannya panjang. Sayang. Kalau kayak saya, suami saya belanya cuma sayang. Nggak usah neko-neko, cepet sayang, udah selesai. Dia konseling sama saya, bu, suami saya itu tidak pernah tidak menafkahi saya, pahit sama dia bu. Tolong bapak-bapak, kalau engkau itu diberkati Tuhan punya uang, ya percayakan kepada istrimu. Karena Tuhan menempatkan istri di sampingmu itu sebagai seorang penolong. Amin bapak-bapak. Ada bapak-bapak konseling sama saya, bu, setengah mati saya sembunyi uang bu. Ya, tapi memang benar kata orang bilang jangan cari istri yang pintar cari duit. Itu kita sembunyi di mana dia cari sampai ketemu itu pasti. Ya, saya simpen bu di rekening, dia ketemu ATM-nya. Saya taruh di bawah kasur, dia ketemu bu. Terakhir di kaos kaki, hilang sama kaos kakinya. Saya bilang kalau itu mungkin tikus yang bawa lari pak, karena udah bau kaos kakimu itu ya. Jangan salahkan istrimu. Satu kali istrinya tanya, pak, itu uang di amplop merah, di bawah lipatan buku, di susunan buku, di balik buku yang ke-11 ditumpukan rak buku, itu uang apa? Suaminya bingung. Hah? Dia bilang uang sial. Kok bisa? Sial banget, udah gua umpetin, lu temuin juga itu duit, sial banget. Jangan ada uang sial di antara kita suami istri, amin. Saya sudah melihat banyak ibu-ibu yang kepahitan suami tidak menafkahi, pelitnya minta ampun melitit. Suami jangan pelit sama istrimu, supaya pintu rezekimu tidak ditutup sama Tuhan. Ini buat suami dulu, habis ini buat giliran istri ada. Jadi tolong suami bilang amin yang kenceng. Ya, karena saya itu selalu dari dua sisi ya. Suami jangan pelit sama istrimu. Istri itu penolong, percayakan istri untuk mengelola keuanganmu. Kenapa? Engkau simpen duit sendiri, kalau udah kebanyakan nanti bingung. Karena sudah kebanyakan duit, mulai itu dilirik sama cewek ya. Di luar sana banyak pelakor. Jadi hati-hati bapak-bapak. Kuntilanak sudah tidak muncul, sudah kalah pamor sama pelakor. Jangan hubungan rumah tanggamu tidak harmonis. Kenapa Yesus berkata selesaikan masalahmu, jangan sampai amarahmu engkau biarkan sampai matahari terbenam. Kenapa? Pada malam hari itu kuasa kegelapan bekerja. Waktu engkau masih bawa kepahitan, itu bisa menjadi celah setan masuk. Beresin hidupmu, beresin hatimu sebelum tidur. Ada yang berantem suami istri, berbaikan dulu sebelum tidur. Amin. Ini kok tidak ada yang amin loh. Tolong sepakat amin yang kenceng. Ya, amin. Mau berdamai ya. Dengerin firman Tuhan. Yang pertama, karena rumah tangga tidak harmonis, mantra bisa masuk. Yang kedua, mantra kalau masuk bekerjanya 7 tahun. Makanya ada ibu yang bilang, bu, suami saya bu tidak berubah-berubah sudah bertahun-tahun.
bisa berubah kalau istrinya melepaskan pengampunan dan berdoa merebut suaminya dari kuasa kegelapan. Tapi kan zaman sekarang istri kalau sudah dilukai, mau nggak berdoa buat suami? Saya mau tanya, ibu-ibu mau? Sudah suaminya pelit, nggak pernah kasih duit, selingkuh, pergi marah-marah, Anda mau doakan? Iya Bu, saya doakan. Saya bilang, Tuhan cabut nyawanya. Ya, ada ibu-ibu begitu di Jakarta. Bu, suami saya selingkuh Bu. Tadinya Bu, saya mau kasih racun tikus di jusnya. Saya bilang, ibu jangan melakukan itu, nanti suami mau mati, kamu di penjara. Iya Bu, tidak. Setelah itu saya kasih insulin di jusnya. Padahal suami saya nggak sakit gula. Tiap pagi saya kasih insulin, 1 kali dia pingsan Bu. Dokter periksa, dokter bilang, suami ibu kok banyak kandungan insulin dalam darahnya ya? Padahal dia nggak ada sakit gula, kenapa ya? Aduh saya takut Bu, itu akhirnya saya berhenti. Jangan ditiru ibu-ibu, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Jadi kalau nggak ahli jangan ya. Lalu saya bilang sama dia, ibu jangan coba bunuh suami, mending ibu berdoa. Oh iya Bu, sekarang sudah kok, saya sudah tidak melakukan hal-hal itu. Saya takut saya di penjara. Sekarang saya tiap hari berdoa buat suami saya. Doanya apa Bu? Saya bilang, Tuhan cabut nyawanya. Aduh jangan salah berdoa. Untung-untungan ada istri yang masih mau bayar harga. Makanya jangan buka celah. Hari-hari ini setan tuh benar-benar semakin bekerja luar biasa. Ya, saudara, kita kalau mau bertobat itu tantangannya dari dalam dan dari luar. Makanya ada banyak orang yang berkata, Bu saya pengen bertobat tapi kok susah banget Bu. Saudara, ketika kita berdoa mau jadi sabar, gini ya, kita ini kan yang tahu kekurangan kita masing-masing kan. Saya kalau berdoa dulu saudara, saya tahu waktu saya bertobat, orang-orang Indonesia bagian timur itu waktu bertobat mengalami pergumulan yang berat untuk merubah karakter. Kenapa? Saya nggak tahu. Orang Indonesia bagian timur, Manado, Batak, Sulawesi itu orangnya keras-keras saudara. Mungkin karena kebanyakan makan cabai. Beda sama orang Solo, Jogja, Magelang, Semarang. Amin. Apa iya? Ya? Itu pembawaannya halus gitu ya, sopan. Jadi saudara, kita ini dulu saya berpikir enak banget kalau yang masuk surga hanya orang yang karakternya baik. Berarti yang masuk surga itu orang Solo, orang Jogja, orang Kudus. Sementara orang Sulawesi, Batak, Manado tidak masuk surga. Kenapa? Kita karakternya di sana ngomong aja kayak orang teriak, padahal ngomong biasa loh itu. Jadi saya ketika pertama kali bertobat, makanya saya selalu ngomong ke suami. Kalau ngomong itu kadang suami saya itu masih ngomong, saya ngomongi pelan wae to. Ojo nesu. Saya bilang, aku nih ndak nesu say. Lah itu nadamu tinggi, kok itu nesu ora. Malah jadi nesu. Ya, setiap hari saudara, dia tuh nggak ngerti-ngerti kalau saya ini orang Sulawesi. Masih tetap kadang-kadang kalau keceplosan saya bilang, say itu kita dia bilang, Bo iyo ngomongi biasa wae. Ini tuh biasa say, nadanya ndak usah tinggi ngono. Lah ini sudah rendah say. Kalau tinggi itu gini loh say. Susah saudara, ya. Aduh, memang bener nggak gampang. Saya bilang sama suami saya itu belajar ngomong pelan aja itu, aduh susahnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kamu tuh bersyukur terlahir di Solo yang memang ngomongnya itu orang Solo kalau ngomong selalu kan nadanya di belakang itu rendah. Lah orang Sulawesi selalu ngomong nadanya di belakang tinggi. Mungkin karena pengaruh makanan. Ya, di Jawa ini semua makannya manis, tidak ada yang pedas. Saya di Sulawesi sana asin dan pedas, nggak ada yang manis. Jadi mungkin itu mungkin kali pengaruhnya, tapi saya juga nggak tahu. Bagi saya dulu merubah karakter itu susahnya minta ampun. Ya, makanya saya selalu tolong kamu mengerti saya ya. Saya itu kalau ngomong gini tuh nggak marah loh. Selalu saudara, selalu begitu. Kadang saya teriak apa dia muncul, Mbok ojo teriak-teriak tuh, lama-lama aku kiso kena serangan jantung.
Saya bilang cuma kayak gitu aja serangan jantung. Aku kaget loh. Ngomong lagi, sepertinya saya terkejut. Orang Solo ya, lawong terkejut tuh ngomong sepertinya saya terkejut. Ya gitu itu saudara. Ya marah aja permisi loh. Aku boleh marah enggak? Loh ajaib dah. Saya bilang marah aja, nggak usah permisi. Aku boleh marah. Tapi haleluya, yang namanya merubah karakter tuh nggak mudah. Bagi saya nurunkan nada saya ngomong aja itu pergumulan. Haleluya 12 kali. Mau bicara rendah itu luar biasa, saya bergumul saudara ya. Sampai dulu itu kita waktu baru pertama menikah, masalah komunikasi itu luar biasa. Suami saya itu saudara ya, setiap hari kamu bisa nggak belajar ngomong kayak orang Solo. Saya bilang saya ini dibesarkan puluhan tahun di Sulawesi. Nada bicara saya sudah begini. Bagaimana mungkin dalam waktu 1 hari nikah sama kamu tuh saya bisa jadi bicara orang Solo? Dia bilang ngomong iso. Saya bilang ndak bisa. Ngomong iso, ojo ngomong ndak iso. Ora iso. Tiap hari masalah bahasa jadi persoalan. Tiap hari besok boyo belajar ngomong koyo wong Jowo itu loh. Rotok nadanya itu diturunin. Iya, nanti saya ini kan Debbie Basir bukan Sri Rezeki. Ya, kalau tahu dari awal kamu cari jodoh yang begitu, mending kamu nikah sama Sri Rezeki. Jangan nikah sama saya. Tapi karena tiap hari dia mendengungkan begitu, suruh saya coba jadi orang Solo, coba jadi orang Solo. Satu kali saya nyanyi, aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Pret. Ya. Saudara tahu bangun pagi saya mau celakain dia, saya bilang tunggu kamu, besok saya jadi orang Solo. Bangun pagi saya bangunin dia, Mas. Ya, saya bangunin, Mas. Tangio Mas. Ya kan sebisanya saya saudara bahasanya ya. Tangio Mas. Nek panjenengan arep dahar saiki kula cepake piye? Suami saya kaget bangun pagi-pagi, dia bilang Sri Rezeki dari mana ini? Ya, saya bilang monggo Mas. Dia liatin saya sambil gini, biasa wae non, mboten napa-napa. Saudara tahu 1 hari saya kayak gitu terus ngomong, monggo Mas. Lungo ya. Saudara, sampai malam suami saya gini, non, biasa wae to, mboten napa-napa. Ben kowe seneng Mas. Akhirnya sampai malam mau tidur dia bilang, benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Jadi sudah mau tidur malam saya bilang, jadi bagaimana Mas? Mas saya pilih Sri Rezeki atau Debbie Basir? Dia bilang Debbie Basir wae. Oke, deal Debbie Basir. Saudara, bagi saya untuk merubah karakter itu tidak mudah. Tantangannya banyak, dari dalam, dari luar. Emosi, apalagi saya ini dulu orangnya emosian saudara. Saya kalau berantem sama adik saya laki-laki badannya tatoan, pukul-pukulan pakai tangan saya berani. Tapi waktu mengenal Yesus, saya mulai baca di situ. Orang yang mengenal Yesus ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan marah, karena amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Lalu sebuah kerinduan dari dalam saya untuk mulai berubah karena pengenalan saya akan Tuhan. Saya mulai ngomong ini, Tuhan, saya ini pemarah, tapi saya mau berubah jadi orang yang tidak marah-marah. Hari ini saya doa puasa, tolong bantu saya Tuhan, saya tidak mau marah. Begitu habis berdoa puasa ini saudara, keluar kamar, adik saya berdiri depan kamar, maki-maki saya. Setan ngomong gini, di depanmu ada sepatu, ambil lempar di bibirnya dia.
Tapi Roh Kudus bicara di telinga saya yang satu. Ini jawaban doa. Kamu mau jadi orang yang sabar? Iya. Kalau kamu bisa hadapi dia dengan kesabaran, kamu lulus ujian yang pertama. Lalu ayat firman Tuhan itu muncul. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya bergumul dalam hati, dalam nama Yesus aku memberkati adikku Tuhan. Tantangan dari dalam. Ketika engkau berdoa untuk jadi orang yang tidak tersinggungan, maka engkau akan dipertemukan dengan orang yang bikin engkau tersinggung. Amin. Itu cara kerjanya Tuhan. Tantangannya banyak, dari dalam, dari luar. Ketika Sakeus ingin berjumpa dengan Yesus, yang pertama tantangannya dia pendek. Yang kedua, orang banyak dari luar yang menutupi Yesus, tapi dia tidak menyerah. Waktu engkau sudah mulai kenal Yesus, jangan menyerah, saudara. Apa yang Sakeus lakukan? Kita baca ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Baca sama-sama 1, 2, 3. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Saudara, coba kita bayangkan kita ada di zaman itu. Rombongan yang menyertai Yesus ini banyak. Dia diikuti banyak orang nih. Yesus ribut banyak. Alkitab berkata Sakeus seorang kaya raya di kota itu. Karena dia pengen ketemu Yesus, dia lari mendahului rombongan itu. Kira-kira harga dirinya jatuh gak? Orang kaya loh. Harusnya kan orang kaya gini, ngapain sih itu? Siapa yang dilihat? Gak penting. Orang kaya, gak penting itu, ya. Atau kalau memang dia mau dia orang kaya, dia kirim ajudannya. Kamu tolong ya, cegat itu rombongan, suruh yang namanya Yesus itu datang ke rumah saya, bilang saya undang makan dia. Tapi enggak, dia tanggalkan harga dirinya. Alkitab berkata, dia berlari mendahului orang banyak. Dia orang pendek, kakinya juga pendek. Jadi saudara bisa bayangkan model larinya. Itu kayak orang lari dikejar anjing. Dia harus cepat lari supaya dia bisa lihat dari depan. Ternyata enggak sampai di situ aja, saudara. Alkitab berkata ketika dia sudah lari sampai ke depan, tetap enggak bisa lihat kan. Lalu bukan cuma itu, di cerita situ dikatakan dia memanjat pohon. Rasa keinginannya yang begitu besar untuk mengenal siapa Yesus itu. Wow banget. Saudara, untuk bisa mengenal Tuhan dan bisa memperoleh kerajaan Allah, engkau gak bisa santai jadi Kristen. Engkau harus berlari. Amin. Berlari yang seperti apa? Berlari begitu rupa kata Rasul Paulus. Coba kita buka 1 Korintus pasal yang Rasul Paulus bilang, aku berlari begitu rupa. 1 Korintus 9 mulai ayat yang ke-24. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Untuk memperoleh mahkota kehidupan, untuk bisa masuk kepada janji Tuhan, engkau memperoleh kerajaan Allah, engkau bisa menikmati berkat-berkatnya di dunia ini, engkau harus berlari begitu rupa. Setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, seorang yang percaya Yesus, begitu engkau ngomong engkau percaya Yesus, engkau sedang berada di dalam satu gelanggang pertandingan. Dan mau atau tidak engkau harus berlari, kalau enggak engkau ketinggalan. Amin. Satu kali murid-murid bertanya kepada Yesus, Tuhan, cuma sedikitkah orang yang akan masuk dalam kerajaan sorgamu? Yesus berkata begini, akan ada banyak orang yang berusaha untuk masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka gak bisa. Mereka berusaha, tapi mereka gak bisa masuk. Tetapi kamu, kata Yesus, berjuanglah supaya engkau bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada dua kata yang hampir mirip tetapi berbeda. Ada banyak orang akan berusaha, tetapi kamu berjuanglah. Kata berusaha dan berjuang kayaknya hampir sama, tetapi artinya berbeda. Yesus bilang kepada muridnya, kamu harus berjuang, bukan hanya berusaha, tapi berjuang. Apa yang dilakukan Sakeus ini adalah menggambarkan sebuah perjuangan orang yang pengen kenal sama Yesus. Bukan cuma berlari mendahului rombongan Yesus, dia naik ke atas pohon. Ini namanya berjuang. Kalau cuma berusaha apa? Dia cuma lari.
Udah lari ini mendahului rombongan Yesus. Orang banyak menutupi, ya namanya juga sudah usaha. Tapi nggak bisa lihat ya mau dia apa. Tapi karena dia tidak mau hanya sekedar berusaha, dia panjat pohon untuk bisa melihat Yesus. Saudara, kalau Anda seorang pemimpin di sebuah perusahaan atau dimanapun, Anda kasih tugas anak buahmu, ini barang tolong kirim kepada orang. Saudara tunggu lama dia nggak balik, lalu dia balik membawa barang itu. Saudara bilang, kamu pergi lama banget. Terus itu barang kenapa nggak sampai sama orangnya? Pak, alamatnya susah banget Pak. Saya sudah berusaha cari tapi nggak ketemu. Akhirnya saya bawa pulang barang itu. Ya namanya juga usaha, bisa berhasil bisa tidak. Tapi saudara suruh satu orang, dia lama nggak balik. Tahu-tahu dia balik tidak ada barang. Saudara tanya, kok bisa kamu lama sekali? Kenapa kamu lama? Pak, itu alamatnya susah banget, tapi aku berjuang. Aku tidak akan pulang sebelum aku menemukan alamat itu. Dan akhirnya barang itu berhasil sampai kepada orangnya. Itu namanya berjuang. Amin. Saudara, dalam hidup ini, kalau engkau gak berjuang melawan kedaginganmu, maka engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yesus berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Mereka yang melakukan mujizat aja Tuhan bilang apa? Akan ada orang-orang yang berkata, Tuhan kami melakukan mujizat demi nama-Mu, mengusir setan, kami menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau karena engkau pembuat kejahatan. Kita harus berjuang, saudara. Ini mewakili kata berjuang itu. Rasul Paulus bilang, berlarilah begitu rupa supaya engkau bisa memperolehnya. Apa itu saya terjemahkan kata berlari begitu rupa? Itu adalah berlari begitu rupa. Tidak ada pelari tercepat yang melebihi seorang yang berlari waktu dikejar anjing. Amin. Itu larinya melebihi pelari tercepat. Kenapa? Karena dia berlari sambil ketakutan kalau dia telat maka betisnya bisa digigit sama anjing. Saudara pernah rasa dikejar anjing? Siapa yang pernah rasa? Saya pernah, dulu sering, malah saya ngejek-ngejek anjing itu supaya dia kejar saya. Tapi saya ternyata tidak menjadi pelari juga. Itu namanya berlari begitu rupa. Kalau orang dikejar anjing itu ada tembok, ada pohon di depan, dia pasti panjat itu. Kenapa? Di belakang ada anjing galak. Ya. Itu lari yang begitu rupa, itu yang Rasul Paulus maksud itu begitu, saudara. Sakeus itu berlari, dan bukan cuma itu, dia berjuang, dia panjat pohon. Saudara, engkau tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau engkau santai dengan imanmu. Jangan santai. Kejar pertumbuhan iman. Banyak dengar firman. Kalau ada acara apa di gereja kebaktian, datang, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kenapa? Karena ada saatnya Tuhan tidak lagi berkenan untuk ditemui. Amin, saudara. Ya, waktu kita sudah terbaring sakit di ICU, saya pernah ditelepon orang, pulang pelayanan setengah 12 malam. Bu, ibu di mana sekarang? Di jalan mau pulang. Ibu mampir ke rumah sakit bisa nggak? Nggak bisa, ini sudah malam, saya juga udah capek, saya mau pulang istirahat. Bu, tolong bu please, soalnya saudara saya ini dokter udah vonis umurnya tinggal 24 jam. Waduh, kenapa baru kabarin sekarang? Iya bu, baru tadi siang dia kritis bu. Bisa nggak bu please? Saya bilang, ini sekarang jam berapa? Jam 12. Kalau 24 jam besok pagi masih bisa. Dia bilang, ibu apa masih bisa jamin bu? Ya kita berdoa saja ya, biar Tuhan jangan dulu cabut nyawanya malam ini. Karena saya juga capek. Tapi dia nggak bisa paksa. Akhirnya dia bilang, ya udah bu, karena itu juga jauh rumah sakitnya. Lah udah saya pulang, tapi saya juga nggak bisa tidur malam itu, saudara. Saya ingat itu orang, aduh Tuhan kalau dia meninggal saya ini berdosa loh, nggak datang. Jadi saya memohon Tuhan, please Tuhan jangan ambil dulu, kasih kesempatan sampai besok pagi Tuhan. Bangun pagi saya langsung bangunin suami saya, ayo cepet antar saya ke rumah sakit itu. Nah mau menuju ke rumah sakit itu tidak ada jalan lain kalau dari rumah saya, harus melewati jalan Ciledug Raya. Itu jalan termacet di dunia. Itu saudara, itu jaraknya kalau sepi ditempuh cuma 15 menit. Tapi kalau dia macet pagi hari, orang berangkat kerja, orang berangkat apa segala macam, yang 15 menit itu bisa jadi 2,5 jam. Itu orang di Jakarta muka tua, tapi untung saya tetap imut. Ya, bener. Akhirnya saya berangkat pagi-pagi. Dia telepon, bu udah sampai di mana? Udah sampai di jalan.
Tunggu aja, pokoknya saya nyampe. Keluar dari rumah aja saudara, mau ke arah jalan Ciledug Raya sudah setengah jam nggak keluar-keluar. Itu yang cuma jarak 1 kilo, nggak bisa keluar, macet malang melintang. Saya bilang sama suami saya berhenti di pinggir jalan, saya cari Gojek. Kalau kayak gini nggak bisa nih kita. Saya takut nanti dia nyawanya sudah dicabut, saya telat, aduh bahaya nih, berdosa kita. Suami saya bilang, yakin naik Gojek? Yakinlah, cari Gojek. Saya turun saudara, ada tukang Gojek di pinggir jalan, Mas antar ke rumah sakit ya, di sini. Iya, saya naik. Cepat ya, ini mau mendoakan orang yang umurnya tinggal beberapa jam loh. Terjang apa yang bisa diterjang, naik trotoar juga nggak apa-apa Mas. Tukang ojeknya melihat kepada saya gini, tapi kalau gitu kayak gitu caranya Bu, bisa kita duluan dari dia. Ini tukang ojek yang berhikmat saudara. Jadi saya tanya, Bapak sudah siap mati apa belum? Ya astagfirullah kata dia. Ya astagfirullah, ya istighfar Bu. Akhirnya saya datang saudara. Sampai di rumah sakit saya ketemu dengan istrinya, masih muda. Saya tanya, siapa yang sakit Bu? Suami saya, umurnya 36 tahun. Hah, 36 tahun? Iya. Sakit apa? Jadi gini Bu, dia kena autoimun. Tapi sebenarnya yang memperparah dia bukan autoimun. Selama dia hidup Bu, dia pakai narkoba, dia merokok, pokoknya segala macam, minum minuman keras. Jadi tadi malam itu dokter periksa, dia punya liver sudah pecah. Jadi terjadi pendarahan di dalam, ini udah infeksi tinggi. Jadi dokter bilang tinggal berapa jam. Saya bilang, Ibu, kita akan berdoa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi kalau Tuhan mau panggil suami ibu, saya bukan tipe pendeta yang suka berhalusinasi, memberikan harapan-harapan palsu kepada jemaat. Percaya Bu, pasti sembuh, Tuhan cipta liver yang baru. Hello, hidup ini adalah rangkaian peristiwa. Bisa senang, bisa susah kan? Kasihlah pemahaman yang benar kepada jemaat. Bu, oke, kalau Tuhan mau sembuhkan gak ada yang mustahil. Tuhan bisa kasih liver yang baru. Tapi Bu, kalau Tuhan mau panggil suami ibu siap gak? Dia bilang, siap Bu, udah habis miliaran saya bawa dia ke Singapura, saya bawa ke Penang, saya bawa ke luar negeri. Udah habis miliar, saya juga kasihan lihat dia hanya terbaring di ICU. Kita masuk ke kamar ICU. Dari ujung rambut sampai ujung kaki melepuh, terbakar. Kenapa? Infeksi di dalam, panas suhu badannya. Kita berdoa ya. Saya bisikin di telinganya, Pak, minta ampun sama Tuhan. Hari ini Tuhan masih kasih kesempatan Bapak menemui Tuhan secara pribadi. Orang itu biar koma, itu yang mati, yang tidak berfungsi hanya otak kirinya, tapi otak kanannya tetap jalan. Ya, alam bawah sadarnya itu jalan. Kenapa? Otak kanan itu yang mengatur denyut nadi, denyut jantung kita. Kalau otak kanannya mati, berarti orangnya juga innalillahi. Jadi dia masih bisa mendengar. Saya bisikin dia, Pak, datang pada Tuhan sekarang Pak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Air matanya netes, mulai mengalir air mata, berarti jiwanya menangkap sesuatu. Pak, bertobat ya, jangan takut pada kematian, Yesus ada di sana Pak, berharap pada Tuhan. Terus nangis, lalu kami berdoa buat dia. Dan puji Tuhan, gak berapa lama setelah itu saya dapat kabar dia meninggal. Tapi dia masih dapat kesempatan bertobat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tidak semua orang dapat kesempatan begini. Ada yang lagi pulang habis bersinah, kecelakaan, mati di jalan. Kalau kayak begitu gak sempat minta ampun saudara. Saya sudah ngalami kecelakaan mobil kami sekeluarga. Lagi mau pelayanan, ditabrak truk dari belakang. Ditabrak busnya gede banget, namanya laju prima. Lajunya benar-benar prima. Sampai gak ada rem, dia hantam mobil kami. Itu saya baru bangun tidur, posisi berhenti di tol, mau bayar tol. Posisinya menurun begini di Anyer. Busnya itu datang dari arah belakang kami, mobil kami pertama, dia hantam mobil kami, terlempar ke sebelah. Saudara, ketika ternyata waktu orang itu kaget, Tuhan bilang, kenapa kamu harus terus berjaga-jaga dalam kekudusan? Karena kematian itu hanya berjarak beberapa detik dari hidup kita. Dan waktu itu terjadi, saudara tahu, ketika mobil itu hantam mobil kami,
Tidak ada lagi saya itu yang Tuhan ampuni, Tuhan gini-gini. Nggak ada, nggak sempet. Waktu kita kaget tingkat tinggi, kesadaran kita hilang. Langsung hilang. Tiba-tiba kami cuma mengalami itu, nggak tahu apa-apa. Saya cuma merasa terbentur ke sana ke sini. Lalu mobil itu tenang. Saya sudah nggak sadar apa-apa, itu cuma bisa melongo lihat gini. Saya melihat, saya masih lihat aspal, belum lihat langit biru. Kalau udah buka mata lihat langit biru berarti sudah pindah alamat. Mati itu cuma berjarak beberapa detik dari hidup kita. Amin. Kenapa kita perlu jaga kekudusan dan terus mencari Tuhan? Karena kita nggak tahu sampai kapan hidup kita di dunia ini. Tapi selama engkau mau mencari Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, lalu Yesus melihat Sakeus. Kita selesaikan ini, lalu kita sudah selesaikan ada perjamuan. Ayat yang berikutnya berkata, ketika Sakeus memanjat pohon itu, saudara, ya, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat. Ayat 5, ketika apa? Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kenapa Yesus langsung tahu itu Sakeus? Yang pertama, dia Tuhan, dia mengenal nama kita. Yang kedua, dia bilang, aku mau ke rumahmu. Kenapa Yesus langsung mau ke rumah Yesus? Dia melihat kerinduan hati Sakeus yang pengen banget melihat dan berjumpa dengan dia secara pribadi. Saudara, bagaimana Yesus bisa tinggal dalam rumah hatimu? Bagaimana engkau bisa jadikan hidupmu sebagai rumahnya Tuhan waktu engkau punya kerinduan untuk terus mencari Tuhan? Yesus bilang, aku akan mampir di rumahmu. Ayat yang ke-7, tetapi semua orang melihat hal itu lalu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat. Wow. Makanya tadi saya bilang, tanda pertobatan, tanda orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi itu terjadi pertobatan. Baru pertama kali bertatapan muka dengan Yesus, dia nggak ngomong gini, oh Tuhan mau makan, nggak ada persediaan makanan, atau aduh kok mendadak sekali, nggak. Lucu kan? Yesus bilang, turun, aku mau makan di rumahmu. Yang dia sambut perkataannya apa? Tuhan, iya, hari ini Tuhan, separuh dari kekayaanku. Tadinya dia mata duitan, amin. Orang tuh kalau ketemu Yesus berubah. Yang pelit jadi pemurah, amin. Yang pelit tidak usah angkat tangan, bertobat saja di dalam hati. Waktu engkau ketemu Yesus, engkau berubah. Tadi pagi saya saksikan, saudara, ketika saya berjumpa Yesus, papi saya tahu saya jadi Kristen. Sebuah perkataan yang pertama kali keluar dari mulut papi saya, dia bilang apa? Oh, ternyata ini penyebabnya, makanya kamu jadi aneh. Makanya papi lihat kamu jadi aneh. Kenapa? Ternyata karena kamu jadi Kristen. Semua orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti jadi aneh. Amin. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Halo. Kenapa aneh? Tadinya marah-marah ketemu Yesus, nyanyi-nyanyi. Tadinya pelit, melitit ketemu Yesus, jadi tukang memberkati. Ya, mari kita mulai berdoa. Tuhan, aku rindu ketemu Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Waktu kita rindu ketemu Tuhan, maka kita akan melihat segala kebaikan, segala rencana Tuhan. Waktu kita